Salam sehat. Jumpa lagi dengan saya Hani Handoko. Hari ini hari Senin tanggal 19 September 2020. Saya sekarang berada di Surabaya dan akan melakukan perjalanan menuju ke Bali. Jadi kita akan lihat bagaimana suasana perjalanan dari Surabaya ke Denpasar dan bagaimana sih sebetulnya prosedur penyeberangan saat ini. Karena berita yang beredar itu simpang siur. Jadi ada berita yang menyatakan bahwa Bali menutup diri, penyeberangan tidak boleh. Maksudnya penyeberangan orang. Kemudian ada berita lagi yang menyatakan bahwa penyeberangan harus melakukan swab test. Kemudian ada berita lagi yang menyatakan tidak perlu swab test, cukup rapid test. Kemudian bahkan ada berita juga yang menyatakan bahwa tidak perlu surat keterangan apapun, tidak perlu tes apapun. Nah, ini sangat simpang siur. Jadi mari kita lihat bagaimana perjalanan dan penyeberangan ini. Ayo kita lihat. Ini kami memulai perjalanan. Sekarang ini di dalam tol antara Surabaya dan Probolinggo. Kami akan keluar di tol Probolinggo Timur. Jika kita lihat kendaraan-kendaraan yang ada di dalam tol, sebagian besar adalah kendaraan angkutan. Jadi kendaraan pengiriman barang. Tidak terlihat banyak kendaraan pribadi di dalam jalan tol. Perjalanan di dalam jalan tol cukup lancar. Di dekat pintu keluar jalan tol Probolinggo Timur ada tempat makan yaitu sate cempe. Ini bisa dicari di Google Map. Nah, ini dia, muncul 5 sate cempe, gulai dan kikil, cabang Gringging Kediri. Kita berhenti makan di sini dan kami memesan sate kambing, sate ayam, gulai kikil dan gulai kambing. Wah, ini dia, makanan sudah datang dan rasanya juga maknyus, enak sekali. Di dalam rumah makan ini ternyata cukup ramai, banyak pengunjung yang sedang makan. Tapi kami lebih memilih makan di meja luar karena saat-saat pandemi sekarang saya lebih suka makan di udara yang terbuka. Nah, ini sekarang kami melanjutkan kembali perjalanan ke arah timur dari Probolinggo ke arah Ketapang. Perjalanan cukup lancar, kendaraan juga cukup banyak ya, tapi tidak sampai macet. Oke, di area Paiton kami berhenti di rest area yang namanya Utama Raya, di mana tempat ini adalah SPBU, juga ada cafe shop, ada rumah makan dan ada hotel. Tempat ini biasanya sangat populer untuk menjadi tempat istirahat orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Tapi di masa pandemi ini lihat tempat ini kosong, jadi jarang yang mampir, atau dengan kata lain jarang orang-orang pribadi yang melakukan perjalanan di masa pandemi ini. Nah, sekarang kita melanjutkan lagi perjalanan ke arah timur dari Utama Raya menuju ke Ketapang.
Pada perjalanan kali ini kami membeli tiket penyeberangan dengan menggunakan aplikasi Verisi yang sudah kami install di handphone. Ini adalah tampilan aplikasi Verisi. Pertama kita isi adalah pelabuhan asal yaitu Ketapang, pelabuhan tujuan adalah Gilimanuk, dan seterusnya kita isi sesuai dengan apa yang tertera pada aplikasi tersebut. Ini adalah lembar yang setelah kita isi, kemudian kita klik berikutnya, keluar daftar harga yang harus kita bayar. Ada beberapa cara untuk membayar, yaitu transfer dengan virtual account. Hanya saya tidak bisa melakukannya karena bank-bank yang ditunjuk untuk bisa melakukan virtual account itu mayoritas adalah bank pemerintah, yaitu BNI, BRI, Mandiri, dan lain-lain yang saya tidak punya rekening tersebut. Jadi akhirnya kami memutuskan untuk melakukan pembayaran melalui Alfamart. Nah, setelah kami bayar, ini kita mendapatkan tiketnya di handphone kita juga, dan ini adalah barcode yang diperlukan pada saat kita melewati gate pada pelabuhan di penyeberangan. Kita sudah sampai di pelabuhan penyeberangan Ketapang. Kita sekarang memasuki area pelabuhan. Kita sudah mendekati gate yang pertama di pelabuhan Ketapang. Di sini kita didatengin petugas sebelum masuk gate untuk didata nama dan jumlah penumpang. Ini biasa mereka lakukan untuk percepatan supaya semua tidak menumpuk pendataannya pada petugas di gate. Nah, setelah sampai di gate, kita serahkan kertas yang tadi ditulis oleh petugas sebelumnya, dan kita tunjukkan barcode pembelian yang tadi melalui Verisi, dan dari barcode tersebut oleh petugas yang di gate langsung diproses dan kita diberikan pas masuk. Berikutnya kami melanjutkan lagi masuk ke dalam, dan sampai di dalam dituntun oleh petugas. Kita harus kemana-kemana, ada petugas yang mengarahkan. Pada saat kami sudah mendekati kapal, ternyata kapal yang akan kami tumpangi sedang menurunkan mobil-mobil yang berada di dalam kapal. Jadi kami sempat menunggu sebentar, dan di dekat area yang kami lagi ngantri itu ada spanduk yang menyatakan bahwa di area pelabuhan ini wajib memakai masker.
Saat akan memasuki kapal, ada petugas di sana yang meminta pas yang kita tadi diberi oleh petugas di gate kedua. Setelah diserahkan, portal terbuka dan kita dipersilahkan masuk ke dalam kapal. Sampai di sini terlihat bahwa selama memasuki pelabuhan penyeberangan Ketapang sampai dengan memasuki kapal feri tidak ada pemeriksaan surat rapid test. Jadi tidak diminta surat rapid test. Nah, ini sekarang kita sudah sampai di Pelabuhan Gilimanuk. Seperti biasanya juga diarahkan oleh petugas kemana-kemana kita harus berjalan menuju ke luar. Cuaca saat ini sedang gerimis rintik-rintik. Nah, di tempat ini kita diperiksa SIM dan STNK. Setelah diperiksa, kami melanjutkan kembali perjalanan. Nah, tidak jauh dari tempat pemeriksaan tersebut ada pemeriksaan kedua, yaitu kita diperiksa iKTP dan diminta hasil rapid test. Rapid test yang berlaku adalah rapid test yang tidak lebih dari 14 hari. Dan karena saya melakukan rapid test 2 hari sebelum perjalanan, jadi setelah dilihat hasilnya ada non reaktif, kami bisa meneruskan perjalanan ini kembali. Pada saat tadi ada permintaan surat rapid test, saya melakukan perjalanan ini bertiga. Tapi sebelumnya saya mendapatkan info bahwa surat rapid test itu hanya diperlukan salah satu dari jumlah penumpang sudah cukup, tidak perlu ketiganya. Jadi kami walaupun sudah menyediakan masing-masing penumpang itu mempunyai surat rapid test masing-masing, tapi saya mencoba untuk menyerahkan hanya satu surat rapid test saja. Dan ternyata informasi yang sebelumnya kami terima memang benar. Jadi dengan menunjukkan satu surat rapid test, kami sudah diizinkan untuk melanjutkan perjalanan kembali. Nah, sekarang kami melanjutkan lagi perjalanan ke Denpasar. Dan selama dalam perjalanan dari Gilimanuk ke Denpasar, cuaca sedang hujan. Selanjutnya perjalanan dari Gilimanuk ke Denpasar cukup lancar, hanya terhalang oleh hujan saja. Jadi demikian laporan perjalanan kami, semoga bermanfaat. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Semoga video ini bisa menjadi informasi yang berguna. Dan sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Terima kasih.